Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi masyarakat Kudus dan sekitarnya. Masih tetap bersama Kang Fikri di podcast isknews.com. Kali ini kita sudah bersama Kanjeng Raden Aryo Sancaka Dwi Supani SPD MPD MM4. Beliau adalah penggagas sekaligus ketua dari Lembaga Penjaga dan Penyelamat Karya Budaya Bangsa. Mungkin Pak Pani bisa dijelaskan sebenarnya benda-benda cagar budaya itu pengertiannya apa dan kenapa harus dijaga dan diselamatkan? Ya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, benda cagar budaya adalah bagian dari cagar budaya. Sedangkan cagar budaya itu merupakan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, ya, baik itu ada di darat maupun ada di air, yang perlu dilestarikan keberadaannya, karena itu punya nilai penting bagi sejarah, bagi agama, punya penting bagi ilmu pengetahuan, punya ilmu penting bagi kebudayaan, dan juga punya nilai penting bagi kepariwisataan itu. Sedangkan benda cagar budaya sendiri adalah berupa peninggalan sejarah, baik itu secara alam, ya, baik itu alam maupun buatan manusia. Keberadaannya juga perlu dilestarikan. Nah, kriteria itu cagar budaya itu adalah usia sudah ada 50 tahun, gitu. Punya nilai penting bagi sejarah. Jadi termasuk bangunan kuno ini belum tentu semuanya masuk cagar budaya, tapi kalau tidak ada nilai pentingnya bagi perkembangan budaya maupun sejarah maupun pendidikan, ya, contohnya stasiun kereta api, itu kan bangunan kuno, mungkin sekarang nggak dipakai, perlu dibongkar, ya jangan, harus dilestarikan, kita jaga keberadaannya, karena ini apa? Ini penting, punya nilai penting bagi sejarah. Untuk mengungkapkan sejarah perkeretaan api. Nek Kudus dulu pernah dilewati kereta api, pernah punya stasiun, yaitu pada era kolonial tahun 1884. Di samping itu buat alam, contohnya situs pada masa prasejarah, ya, ada situs manusia purba dan binatang purba, itu ada di Pati Ayam itu. Jadi Pak Pani, ya, mungkin seperti yang kita lihat di Kudus ini sudah ada beberapa benda atau bangunan cagar budaya yang hancur, yang beralih fungsi, yang sudah dimanfaatkan untuk bangunan-bangunan lain. Ini kenapa itu bisa terjadi? Dan kira-kira kalau boleh tahu, menurut pendapat Pak Pani sebagai Ketua Lembaga Penjaga dan Penyelamat Karya Budaya Bangsa ini, sebenarnya yang salah siapa? Kenapa ada benda cagar budaya yang bisa beralih fungsi dan bisa ada yang dibongkar dan pemerintah yang terkait ini tidak ngapa-ngapain? Nah, menurut Pak Pani sebagai Ketua Lembaga Penyelamat dan Penjaga ini bagaimana? Ini adalah karena kurangnya komunikasi. Tidak ada kepedulian, sosialisasi
coba dinas yang mengampu atau bertugas terkait dengan adanya kebudayaan peninggalan sejarah ini aktiflah ya untuk berupaya memberikan pelestarian, memberikan perlindungan, memberikan penyelamatan. Karena ketidaktahuan gitu oleh ahli waris kadang dijual. Ya. Contoh rumah adat Kudus, rumah tempatnya Kudus itu sudah termasuk warisan cagar budaya. Cagar budaya, warisan dunia itu, warisan leluhur kita. Cuma kadang ada yang sebagian sudah tercatat ditetapkan cagar budaya, tapi mereka tidak tahu. Nah, sehingga hampir dijual untuk dibagi waris. Pemerintah ya. Jadi kita harus getol. Ada satu sekolah rakyat. Ya, makanya seperti di depan pendopo dekat alun-alun itu ada bangunan sekolah rakyat yang kuno karena strukturnya itu adalah bangunan arsitektur zaman Belanda. Kita lestarikan itu ternyata untuk sejarah pendidikan. Oh, zaman sekolah biyen itu ora ono PAUD, ora ono TK, anane mung SL, sekolah rakyat. Nenek itu peninggalan itu dimusnahkan, hilang. Orang ceritakan akan mengande-ande. Tidak ada wujud. Iya. Oh, Kudus itu pernah ada apa ya kehidupan masa kolonial, ada kalau zaman Islam, peradaban Islam dengan adanya peninggalan Menara Kudus. Jadi kita bagi dulu periodisasi peninggalan zaman prasejarah di mana manusia belum mengenal aksara, itu peninggalan masa Hindu Buddha ya. Seperti di Masjid Bubar tuh banyak peninggalan bukti-bukti sejarah. Jadi benda cagar budaya itu merupakan bukti sejarah itu. Ya, itu bahwa Masjid Bubar itu dulu adalah situs Hindu. Karena di situ kita temukan ada menhir, ada batu pilar bergambar Dewa Siwa dan sebagainya. Menara salah satu bukti era masuknya Islam pada abad 15-16, Menara Kudus itu kan. Sehingga kalau bendanya itu sudah hancur, hilang, nggak ngerti, nantinya nenek apa cucu-cucu kita, anak putu kita nanti ketinggalan. Lah orang yang katakanlah ya tidak mempunyai benda cagar budaya atau peninggalan sejarah, itu mereka akan jadi kehilangan inti. Kalau inti ilmunya, inti apa ini, kehilangan ilmu, tidak tahu. Oh yo biyen Kudus ono iki yo, ono kereta api, biyen Kudus ada Kasunanan Kudus ya toh, yang dipimpin Kanjeng Sunan Kudus Syekh Jafar Sotik. Apa bukti sejarahnya? Tidak hanya sekedar dongeng kan. Kalau ada peninggalan itu mantap, maka perlu ada pelestarian, perlindungan, dan penyelamatan. Nah ini pemerintah harus mulai sekarang menyelamatkan. Nah dengan adanya lembaga yang saya pimpin ini, itu adalah dalam upaya mengingatkan pemerintah maupun swasta, karena benda cagar budaya itu ada yang dikuasai pemerintah, ada yang dikuasai oleh swasta atau pihak lain, gitu Pak. Jadi faktanya kan di Kudus ini sudah ada beberapa bangunan cagar budaya yang nyata-nyata sudah terdaftar, ya. Akan tetapi sekarang sudah beralih fungsi. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Apa tidak ada sanksi hukumnya? Wah, Pak Pandi? semestinya ada pengerusakan, menghapus, menghilangkan, ataupun menambah suatu bangunan di lokasi, itu pun ada undang-undangnya itu. Tapi yang mereka tidak memahami. Coba Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 itu dibuka. Faktanya ya Pak,
Saya masih ingat kadang perkara cagar budaya itu, saya jadi greget-greget itu. Kadang-kadang piye kok sampai hilang. Contoh saksi ini kan era bulan proklamasi. Iya. Di daerah Besito itu dulu ada markas gerilya. Bangunannya orang sepiro jelek, tapi itu ada nilai sejarah. Ya, itu ditadikan markas gerilya. Ya, pada kelas kedua atau zaman agresi kedua itu komando Mayor Kusmanto di bawah Pimpinan ya itu berjuang getol menolak kehadiran Belanda yang ingin menjajah. Lah itu karena terdesak diserang mundur maka lari ke utara. Bersembunyilah di rumahnya Pak Malik itu di Besito, waktu itu lurah zaman dulu, sehingga di sana itu sudah kita daftarkan sebagai peninggalan sejarah yang masuk cagar budaya. Tapi oleh anak putunya akhirnya markas itu yang perlu kita lestarikan sekarang sudah dijual menjadi dibuat minimarket, termasuk ada Tugu monumen. Di situ ada monumen Trisola. Ya sebagai peringatan bahwa di sini pernah ada perjuangan ya Komando Mayor Kusmanto dengan melawan Belanda. Jadi kalau itu pun sekarang hilang gitu loh. Lah itu harusnya pemerintah menegakkan sanksi. Meskipun itu miliknya pribadi, tapi itu cagar budaya. Ya bagaimana solusinya? Ya, dari pemerintah. Mungkin bisa dipindahkan. Iya, faktanya kan memang menghilangkan banyak. Ya, itu beberapa benda cagar budaya yang nyata-nyata sudah terdaftar itu kan saat ini sudah beralih fungsi dan hilang. Ironisnya mungkin pada saat mengajukan izin mendirikan bangunan dan lain-lain itu faktanya IMB-nya keluar, ya kan, izin-izin yang lain keluar tanpa melihat apakah bangunan ini termasuk benda cagar budaya apa tidak. Satu contoh misalnya klinik Humanika yang punya nilai sejarah sekarang sudah berubah menjadi Depo Murah. Kemudian di sebelah stasiun ini sudah ada muncul bangunan permanen yang dikasih label ada Jenderal Cafe sama batik apa itu. Ini sebenarnya menurut Pak Pani kenapa ini bisa terjadi itu karena ketidakpedulian OPD terkait atau memang ada kesengajaan ada nilai transaksionalnya di sana. Kenapa bisa lolos begitu loh? Ya, seharusnya kalau merobohkan bangunan atau memfungsikan itu bisa kok, tidak harus menghancurkan kok. Contohnya saat ini ada kita masuk di jalan Ayani itu ada Omah Mode. Dulu kan dia mau dibongkar tapi kita petugas menangi karena saya masih di dinas kebudayaan pariwisata. Kebetulan saya seksi sejarah dan berbakal. Kita berikan pengertian, mereka tuh kadang nggak tahu. Jadi langkah awal ini harus getol Pak, pengawasannya gitu, termasuk perizinan, jangan mudah mengeluarkan IMB. Kriteria bangunan cagar budaya itu kan sudah usia minimal 50 tahun, punya nilai bentuk khusus arsitekturnya, ya toh, punya nilai sejarah, punya untuk kepentingan agama, kepentingan pariwisata. Gitu. Sehingga bisa ini rumah masa kolonial bentuknya seperti ini, kan seperti itu.
Stasiun yang panjenengan cerita, lama-lama stasiun bisa roboh. Padahal di situ satu di samping menggambarkan perjuangan bangsa dulu, juga itu merupakan bibit kawit transportasi yang ada di Indonesia. Ya, itu. Tuh. Contohnya waktu itu belum ada alat transportasi lain, Belanda sudah membuat perusahaan stream Semarang Juwana, seingat saya, spor kecil, yang dikenal spor gludok. Nah itu tinggal jalan-jalan kan sudah hilang, tinggal stasiunnya. Jangan sampai itu dibongkar, tapi beralih fungsi silakan, tapi tidak ditempeli bangunan baru seperti yang ada di Kudus ini. Itu bisa dituntut secara hukum, ada pidananya itu. Coba di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 itu. Jadi, ada pidana terhadap fakta tersebut. Apa langkah yang akan dilakukan oleh lembaga penjaga dan penyelamat? Saya akan bekerja sama dengan pemerintah, yang termasuk bangunan-bangunan kuno, nilai-nilainya sejarah ini kita berikanlah sosialisasi, nilai arti pentingnya, juga diberikan sanksi hukumnya apa. Meskipun itu miliknya pribadi, jangan mentang-mentang ini ya. Tapi kalau pemiliknya yang menguasai bangunan kuno misalnya, ya notabene sebagai benda cagar budaya atau cagar budaya, dia tidak menguasai, itu sudah tidak mampu, serahkan pemerintah. Pemerintah harus ada kompensasi. Mungkin cagar budaya ya ora tau dikeki apa-apa, malah beratkan. Cobalah paling tidak seperti di Solo, di Jogja itu mereka yang punya bangunan kuno tuh diberi kompensasi, bebaskan pajak bumi bangunan minimal itu. Iya. Terus berikan juru peliharanya. Seperti zaman mas saya masih kasih sejarah Museum Purbakala di Dinas Bipar Kudus itu, kita angkat mereka juru kunci. Ben ikut apa juru pelihara itu tugasnya. Oh ini akhirnya dia ada apa sedikit pun melaporkan. Ya mungkin kalau boleh kita simpulkan, ini sangat-sangat berkaitan dengan mungkin orang-orang yang kebetulan diberi tugas oleh pemerintah di dinas yang benar-benar yang menangani tersebut ya. Jadi kalau misalnya dinas ini diberi pemimpin yang benar-benar tahu bahwa sebenarnya pariwisata dan budaya itu apa, tentu akan bisa kerja maksimal ya. Paling tidak tugas dan fungsinya itu tahu ya. Sehingga paling tidak ketika dinas yang membidangi itu sudah berjalan sesuai tugas pokok dan fungsinya, tentu lembaga seperti yang panjenengan ada itu tidak perlu hanya monitor saja. Di sana sudah dijalankan dengan baik, kan begitu. Contohnya apa ya? Peninggalan sejarah yang masuk notabene sebagai benda cagar budaya. Di saat saya masih kasih itu, saya ngecek ke Murio, Yayasan Murio, karena ketidaktahuannya Murio itu tinggal 6 titik yang termasuk asli nilai sejarah. Nah, ketika itu saya lihat di luaran, ternyata ada batu umpah asli masjid zaman Sunan Muria. Itu dibiarkan begitu saja, kena panas kan nggak dilihat. Setelah kita beritahu, loh inilah yang asli, karena oleh pengelola yayasan ketika itu dirubah, diganti
mungkin umpak yang baru. Umpak yang baru nggak ada nilai sejarah, tapi yang di luaran tadi ada nilai sejarahnya. Oh, itu abad 15 tinggalannya Sunan Muria, Raden Umar Said. Akhirnya sekarang dipelihara, Pak. Ya dipelihara karena tidak. Lah inilah dinas yang menangani ini, termasuk pendidikan. Sekolah zaman Belanda itu kan SR, ada Mulung, ada HIS, Honglang Island School, taraf SMP. Sekolah-sekolah Sinyo, anak Belanda dulu itu sekolah-sekolah bagi orang kaya kan gitu. Rakyat jelata kan tidak paling sekolah ongkoloro, melanjutkan di SR kan begitu. SMP 2 contohnya. Sampai 2 itu sekolahnya sinyo-sinyo, anak-anaknya londo sing tugas di PG Rendeng itu. Maka yang tengah itu pun bagaimana tetap harus tidak boleh ya. Lah dia kok belakang ada penambahan itu ada izin. Semuanya boleh. Tapi izinlah dengan kementerian. Yang penting ada komunikasi. Iya, ada komunikasi. Tiba-tiba hancur dan pemilik bilang, loh saya belinya sudah tidak ada bangunannya. Ya, contoh di SMP 2 Kudus itu masa kolonial. Itu ketika diganti keramik, tapi lantai yang asli batu alam itu masih ada sebagian. Kemudian ventilasi bawah, itu adem lah. Sekarang setelah membuktikan bongkaran itu ditoto di halamannya, ternyata halaman TU dirasakan keademannya. Jadi Belanda tuh lebih luar biasa lingkungannya. Iya, itu. Oke, jadi mungkin sedikit yang sudah disampaikan oleh Pak Supani ya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, yang terpenting Pak. Iya. Serahkanlah pada ahlinya. Tapi mereka yang menjabat itu harus tahulah, pelajari. Ya, jangan tugas dan fungsinya memilih pejabat itu seperti halnya memaksa kambing untuk berenang dan atau memaksa bebek untuk berlari. Ya memang pontang-panting. Akhirnya peninggalan. Lah kalau yang jadi korban peninggalan sejarah. Ya. Artinya, contohnya ini tadi Tugu Perjuangan di Besito hilang, markas gerilya hilang. Itu kalau orang-orang yang dulunya Pak, saya masih menangi para pejuang-pejuang itu setiap malam 17-an tanggal 16 itu pasti upacara di sana. Ya, mereka pada tangisan mengingat perjuangannya dulunya. Saya ini tinggal hidup enak di alam merdeka aja kok itu. Lah kok kebangetan markasnya sekarang aja dijual itu loh. Mungkin untuk yang terakhir kalinya ada sedikit yang saya sampaikan pesan khusus. Contohnya, janganlah kita hargai perjuangan jasa para pendahulu kita. Contohnya Tugu Juang 45. Ketika pada agresi militer kedua, kelas kedua, Belanda mau masuk membonceng tentara sekutu, dihadang oleh para gerilyawan kita, para pejuang kita ditanggulangin. Akhirnya senjata modern dengan bambu runcing. Akhirnya banyak para pejuang kita yang meninggal di situ. Akhirnya dibangunlah sebuah monumen perjuangan. Namanya Monumen Tugu Perjuangan 45. Lah karena pelebaran jalan hilang. Tapi alhamdulillah masih dipindah-pindah. Pertama dipindah di depan DPR, kemudian di Perapatan Pura. Sekarang keberadaannya di Taman Johar. Untung masih utuh. Ya, hanya bawahnya berubah. Lah, itu didekatkan dengan stasiun. Alhamdulillah ya di situ ada Tugu Perjuangan masih dikenang. Nah, orang dulu kan nggak tahu ini opo maksudnya itu. Untuk mengenang, untuk peringatan, ada nilai, ada cerita di dalam itu. Oke. Terima kasih teman-teman yang
kebetulan mengikuti, masih bersama Kang Fikri di podcast. Kita tetap pecahkan masalah dan insya Allah akan mendapatkan solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.